Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku yang berada di rumah masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran prakarya pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Seperti yang kita ketahui, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mana ada komoditas ikan, masuk jenis ikan dan jenis wadah. Untuk pertemuan ini kita masuk di teknik budidaya yang mana mulai dari tahap persiapan sampai pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran bisa kalian lihat yaitu menyebutkan tahapan persiapan budidaya ikan konsumsi. Sebelum kita masuk di tahapan persiapan budidaya ikan konsumsi, kita perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya budidaya ikan konsumsi. Seperti yang anak-anakku sekalian ketahui, bahwa wadah budidaya ikan konsumsi adalah tempat untuk memelihara ikan konsumsi, yang mana wadah itu berarti tempat. Untuk tahapan persiapan budidaya ikan konsumsi, yang pertama yaitu pembuatan wadah budidaya kolam terpal ikan konsumsi. Yang pertama, jenis kolam terpalnya itu jenis kolam terpal di atas tanah, seperti yang kalian lihat contohnya, seperti pada gambar. Yang kedua, kolam terpal di bawah tanah. Seperti yang kalian lihat pada gambar, kolam terpal di bawah tanah ini kita gali dulu tanahnya, kemudian kita beri terpal. Yang kedua, alat dan bahan dalam pembuatan kolam terpal. Bahan: terpal, pipa, bambu, kayu, kawat, seng, dan paku. Alat: cangkul, skop, linggis, parang, panu, gunting, tang, dan gergaji. Adapun pembuatan kolam terpal bisa kalian lihat pada diagram berikut ini. Yang pertama, menyiapkan lahan tanah. Yang kedua, kerangka. Yang ketiga, pemasangan terpal. Dan yang keempat, saluran pembuangan. Nah, jadi untuk saluran pembuangan ini sangat diperlukan ya untuk mengganti air apabila nanti hujan, air yang meluap itu bisa kita ganti kembali. Selanjutnya, proses pembuatan kolam terpal. Adapun langkah-langkah membuat kolam terpal adalah sebagai berikut. 1. Mencangkul atau meratakan tanah. Ratakan tanah dasar wadah dengan cangkul dan skop. Buang kerikil atau benda tajam lainnya yang dapat merusak terpal. Yang kedua, membuat kerangka kolam terpal. Dalam pembuatan kerangka kolam terpal, kita harus menyiapkan bambu sesuai tinggi kolam 1 meter dengan panjang 4 meter. Yang ketiga, memberi skam dan meratakan. Lapisi bagian dasar kolam dengan skam, kemudian ratakan skam pada dasar kolam. Yang keempat, proses pemasangan terpal. Pasang terpal menurut bentuk dan ukuran kolam. Kemudian, pasang bambu di atas patok, terpal diikatkan sisinya ke bambu dengan kawat. Yang kelima, membuat saluran. Lubangi sudut terpal dan pasang pipa paralon untuk pembuangan air. Agar tidak bocor, terpal diikat kencang dengan karet bermotor. Dan yang terakhir, yang keenam, sudah menjadi kolam dan siap diisi air. 3. Wadah budidaya ikan konsumsi. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi 1. Melakukan pengecekan kolam terpal. Bertujuan mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Perbaikan pematang dilakukan pada kolam tanah dan pada kolam tembok. Dilakukan perawatan dan pengecekan keretakan. 2. Pengolahan dasar kolam.
dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. 3. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. 4. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit. Adapun jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif. 5. Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kamu dan pupuk buatan. 6. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebang. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi mengenai persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Untuk tugas pada pertemuan ini, silakan anak-anakku praktek membuat wadah budidaya ikan konsumsi dengan memperhatikan lembar kerja yang ada pada buku paket kalian, halaman 106 ILKA 5. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Tetap jaga kondisi, tetap semangat belajar karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih.